Umat paroki Santo Paulus yang terkasih, pada masa pandemi COVID-19 ini, sudah beberapa minggu kita tidak bisa berjumpa satu sama lain dalam perayaan Ekaristi di gereja. Saya merasakan diri saya seperti gembala tanpa domba. Dan mungkin Panjenengan sedaya juga merasakan diri sebagai domba tanpa gembala. Maka pada hari Minggu ini, saya ingin menjumpai para saudara, panjenengan semua, lewat sapaan yang saya sampaikan dalam bentuk renungan sebagai gantinya homili pada misa hari Minggu di gereja. Para saudara yang terkasih, hari ini kita berada pada hari Minggu Paskah yang keempat, yang biasanya kita rayakan sebagai hari Minggu Panggilan. Hari Minggu ini juga disebut sebagai hari Minggu Gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri yang menjadi gembala yang mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada domba-dombanya. Yesus menyebut dirinya sebagai seorang gembala. Gembala yang hidup semati dengan domba-dombanya. Pada waktu Perjanjian Lama dahulu, bahkan pemimpin bangsa sering disebut sebagai seorang gembala. Demikian juga bangsa Israel sering menyebut Yahweh sebagai gembala. Sebab ia memimpin, memelihara, dan menjaga domba-dombanya. Seperti yang dilukiskan di dalam Mazmur 22, Tuhanlah gembalaku, ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan aku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus. Dengan sebutan gembala itu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin yang memperjuangkan umatnya dan mengantar ke jalan keselamatan. Petrus yang hidup bersama dengan Yesus beberapa tahun menyebut Yesus sebagai gembala yang mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan kita dari terkaman setan bagai singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Para saudara yang terkasih, tugas penggembalaan tersebut sejak zaman Yesus hingga zaman sekarang mempunyai masalahnya sendiri. Pada awal sejarah gereja, tugas penggembalaan diserahkan kepada banyak muridnya. Seperti dalam Kisah Para Rasul bab 6 disebutkan ada 7 murid yang mempunyai nama baik dipilih untuk melaksanakan tugas pelayanan. Berhubung penggembalaan pada waktu itu banyak yang terbengkelai karena tambahnya umat. Lalu Lukas menyebutkan di dalam Injilnya yang bab yang ke-10, Tuhan Yesus memberi tugas perutusan kepada 72 murid. Berhubung kesibukan para rasul meningkat. Nah, sekarang gereja berkembang, di mana jumlah umat meningkat di seluruh dunia. Semakin terasa kurangnya jumlah gembala-gembala di dalam gereja itu. Di Keuskupan Agung Semarang ada lebih dari 90 paroki dengan jumlah ratusan stasi, hanya dilayani kurang dari 200 imam. Di antaranya ada yang sudah sepuh-sepuh dan sakit-sakitan. Apalagi kalau kita menengok di 33 kuskupan lainnya, keadaannya semakin parah. Ada sementara umat yang hanya sebulan, 2 atau 3 bulan mendapat kesempatan dapat ikut misa. Malahan ada yang setengah tahun sekali hanya bisa berjumpa dengan gembalanya yang keliling turne di daerahnya.
Oleh sebab itu, para saudara yang terkasih, kata-kata Matius bab 9 ayat 37 masih tetap berkemandang hingga hari ini. Panenannya banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Mohonlah kepada Tuhan panenan, supaya mengutus para pekerjanya ke panenannya. Sungguh lain sekali dengan keadaan masyarakat kita. Di mana-mana pengangguran, banyak ya orang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatnya. Lebih-lebih pada saat ini, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena situasi COVID-19 yang mengenaskan ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam gereja, begitu banyak pekerjaan, tetapi tenaganya, yaitu para gembalanya, sangat kurang. Sangat terasa bahwa di masa ini panggilan pun makin merosot. Yang berminat masuk seminari, sekolah calon imam, hanya sedikit dan makin berkurang. Situasi Keuskupan Agung Semarang ini tidak jauh berbeda dengan keuskupan-keuskupan lain di tanah air kita. Sangat terasa makin berkurang mereka yang terpanggil menjadi imam, bruder maupun suster. Dalam minggu panggilan ini bersamaan dengan situasi pandemi corona ini, sekali lagi kita diajak untuk memikirkan bagaimana mengatasi krisis ini agar beberapa tahun lagi di Indonesia tidak akan kekurangan gembala di dalam gereja. Lalu apa upaya yang bisa kita lakukan? Para saudara, ada beberapa cara, beberapa di antaranya ialah yang pertama, menanggapi seruan Yesus sendiri, mohon dan berdoa kepada Sang Empunya panenan agar mengutus pekerja-pekerja ke panenannya. Kita berdoa, mohon panggilan dari antara anak-anak kita, bukan anak tetangga, bukan anak orang lain, tetapi juga anak-anak kita. Kita doakan, siapa tahu Tuhan berkenan memanggil di antara mereka menjadi imam, bruder maupun suster. Yang kedua, kita berusaha untuk menghimpun dana untuk membantu pendidikan para calon imam, seperti yang telah dijalankan di paroki adanya puji, yaitu persembahan untuk calon imam. Meskipun situasi sekarang ini begitu mengenaskan, memprihatinkan, keterpurukan ekonomi akibat corona pasti mempengaruhi banyak keluarga. Tetapi saya kira masih ada orang dan keluarga yang masih terbuka hatinya dan masih memiliki dana yang bisa dipersembahkan untuk urun-urun berkorban bagi kepentingan calon imam. Karena pendidikan calon imam begitu banyak biayanya. Siapa yang dapat ikut membiayai kalau tidak umat sendiri? Lalu yang ketiga, yaitu menciptakan iklim yang baik dan subur di dalam keluarga, yaitu iklim untuk menumbuhkan adanya panggilan. Iklim itu kita ciptakan dengan membangun keluarga yang serasi, rukun, saling mengasihi. Pada saat pandemi corona ini, kita bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Kita dipaksa untuk menjaga diri dan bisa berkumpul bersama keluarga. Dan disinilah kesempatan yang baik untuk bangun keluarga yang saling membantu, saling mengasihi, dan menjadi keluarga yang serasi.
Hanya dalam keluarga yang demikian, panggilan itu dapat tumbuh dengan subur. Kita pun berusaha sejak kecil mengundang atau mendidik anak-anak kita. Tidak hanya kita arahkan untuk menjadi seorang usahawan yang kaya raya, tidak hanya untuk kita arahkan menjadi dokter, insinyur, pejabat, dan sebagainya, tetapi untuk juga mengusahakan agar anak-anak kita arahkan juga untuk kita ajak menjadi seorang yang terpanggil di dalam gereja, menjadi imam, brother, ataupun suster. Cara seperti inilah sama dengan menanamkan di dalam hati anak-anak kita sejak dini cita-cita luhur yang dibutuhkan oleh gereja. Bersediakah kita semua mencoba salah satu atau salah dua, syukur salah tiga, tiga-tiganya kita dapat lakukan. Yakinlah bahwa situasi krisis panggilan di tanah air kita akan dapat diatasi. Semoga Tuhan memberkati. Amin.